Menterinya tidak datang, Bapak jalankan rapat. Menseknek Bapak undang kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini, yang tidak pas. Menteri tidak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting ini ya, tidak masalah. Saya tidak tahu apa yang mendasari harus buru-buru gitu. Harus buru-buru. BIM itu urusan pemerintah, kapan beliau bawa, saat itu kita bahas. Jadi nggak usah kita harus mematok pemerintah kapan harus membawa BIM itu. Saya tidak tahu apa yang ada di benak kita, kenapa ini harus dibahas secepat-cepatnya. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Ketua, jadi kalau ternyata memang hari Kamis tidak bisa kita paripurnakan, kan kita tidak bisa merubah jadwal lagi. Oleh karena itu jangan langsung tanggal 13 titik, kasih interval. Jadi jangan kita sampai merubah tidak menggunakan protokol yang kita sepakati. Jadi kalau memang tanggal 13 tidak bisa kita tetapkan, kasih interval di situ sehingga tidak perlu merubah jadwal lagi gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Terus Pak. yang ketiga, pimpinan, karena yang setahu saya yang Bapak undang adalah menteri, Menseknek belum datang, kita mulai saja rapat. Jadi lembaga ini Bapak mengundang siapa sebenarnya? Kalau Bapak mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Itu harusnya menterinya yang hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi 6. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat. Kita nggak jadi rapat. Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang, Bapak jalankan rapat. Menseknek Bapak undang kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini, yang tidak pas. Itu kira-kira begitu, pimpinan. Pak Ketua, boleh saya tambah sedikit, Pak Ketua? Di dalam Supres satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah. Yang kedua, dulu DPR putuskan rapat kerja itu boleh diwakili oleh wakil menteri. Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang, tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan itu. Terima kasih, Pak Ketua. Izin Pak Ketua, tapi seharusnya di awal Pak Ketua menyampaikan alasan kenapa menteri itu tidak hadir, kenapa diwakilkan oleh wakil menteri. Kita juga pengen tahu kenapa alasannya nggak datang gitu. Pak Ketua. Sudah, Pak, Bu. Ya, lanjut Pak Beni, silakan. Nah, ini kan Pak Ketua ya, jadi kita tidak usah singgung yang lain-lain, kita ikut aturan aja. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan, tadi yang dimaksudkan dengan wakil pemerintah itu Presiden menunjuk 3 menteri dan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang, salah satu saja datang. Itu sudah cukup, itu mewakili Presiden. Bahwa menteri tidak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting ini ya, tidak masalah. Kita lanjutkan, Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ya, untuk lebih meyakinkan, surat Surpres nomor 9 Pres 01 2025 isinya merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor sekian tanggal 23 Januari 2025, hal penyampaian rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili kami dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Demikian Pak Nyoman. Ya, oke, kita lanjut Pak Nyoman ya. Satu lagi, Ketua, ini tidak ada urusan belum substansi ya. Kalau dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, coba dilihat dulu. Kalau boleh tetap menampilkan apakah ketika pemerintah menyampaikan surprise itu
sudah langsung ada DIM. Coba dilihat pasalnya. Staf bisa nggak dibantu? Bisa Nah, di begitu dulu. di Staf ya, coba ditampilkan Pak dulu. Nyoman bisa di pertanyaan bisa di apa diyakinkan lagi coba di apa di maknanya maksudnya apa Pak? Coba. Dalam tata tertib kita dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, coba dicek dulu apakah surprise itu ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM. Coba dibaca dulu, dilihat dulu apa boleh terpisah. Jadi kemarin surprise-nya DIM-nya. Kalau yang Bapak Nyoman ketahui bagaimana? Yang Bapak Nyoman baca? Saya ingin bertanya, coba Pak Ketua, boleh Pak Ketua, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Nyoman. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 maupun peraturan tata tertib, yang wajib itu adalah supres, Presiden wajib mengirim paling lambat 60 hari. Soal DIM itu sebaiknya bisa bersama-sama. Selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, terlihat ricuh di DPR, ya di gedung DPR pada saat balik Menteri Bahlil tidak hadir. Nah, ini juga menjadi persoalan yang disampaikan bahwa bagaimana untuk memulai rapatnya sedangkan menteri yang diundang itu nggak hadir. Nah, apa alasannya? Apakah merasa rapat ini nggak hadir atau apa sebetulnya? Atau ada tugas-tugas lainnya yang lebih penting? Atau bagaimana? Nah, tentu ini menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Nah, tadi juga ada penyampaian bahwa menterinya nggak harus hadir, ya, nggak harus mutlak harus hadir gitu ya. Bisa juga diwakilkan oleh wakil menterinya. Nah, tadi teman-teman juga sudah mendengarkan berbagai penyampaian-penyampaian ya dari si A, si B, si C dan seterusnya. Teman-teman sudah banyak ya mendengarkan tadi bagaimana pendapat-pendapat tersebut. Saya nggak harus ulas lagi ya. Saya nggak harus menyebutkan apa yang sudah kita lihat pada video sebelumnya. Nah, tetapi yang saya lihat di sini adalah penilaian dari teman-teman kita. Nah, bagaimana penilaian tanggapan teman-teman perihal ketidakhadiran Menteri SDM yaitu Bahlil, Ketua Umum Golkar, ya pada saat balik tidak hadir. Nah, saya coba lihat di komentar teman-teman kita. Pecat saja Bahlil, rakyat dibikin ya repot semua. Jangan gas sudah lama diincar ya dijadikan Bennett pribadinya. Ubur-ubur ikan lele, mungkin Bahlil takut le. Oke. Anggota DPR emang berani sama Ketua Umum Golkar. Anda wakil rakyat yang berani sama orang kecil. Bukti nyata seperti ini. Fraksi Golkar pastinya nggak berani ngomong. Daripada dipecat atau PAW diganti yang lain. Lagi narik angkot itu si Bahlil. Begini kalau menteri dipilih dari parpol, nggak efektif kinerja pelayanan ke publiknya. DPR itu sebagai perwakilan rakyat. Oke. Jadi diadakan rapat untuk saling tukar pendapat demi kemajuan bangsa dan jalannya pemerintahan yang benar ya. Pecat saja si Bahlil itu, menteri paling error sejak di pemerintahan Pak Jokowi, ternyata sampai sekarang masih error dan bertambah makin error. Kalau misalnya Bahlil di reshuffle nggak segampang itu kayaknya ya. Seandainya pun banyak permintaan teman-teman netizen ini, karena ya kita tahu ya Ketua Umum Golkar ya, partai besar dan salah satu partai pendukung di pemerintahan ini. Dan wakilnya pun kemarin diusung dari Golkar ya. Jadi nggak segampang itu. Kecuali Bahlil dicopot dulu tuh dari Golkar. Diganti dulu posisinya dari di Golkar baru reshuffle ya oke, baru bisa. Baru mudah lah bagi presiden gitu ya. Tapi untuk saat ini ya sulit lah rasa-rasanya ya.
Tidak datang karena seorang pengecut, dia Menteri SDM digaji dengan uang rakyat juga. Ini pemerintah, bukan pemerintah Indonesia Maju, tapi Indonesia Makjul. Percuma juga hadir itu menteri nggak ngerti apa yang dibicarakan. Dia bisanya cuma melawak aja, lari dari kenyataan. Semoga Bahlil segera diberhentikan secepatnya. Baru jadi ketua umum Golkar udah bikin resah. Ya udah bikin resah saja. Ingatlah 2029 pemilu anjlok suara Golkar. Oke, suara Golkar katanya akan anjlok di pemilu 2029 ya. Keberuntungan besar bikin aku makin semangat main lagi di ada promosi slot kayak gini 277 nih. Ini sering juga nih muncul di Dora di Facebook ya, iklan-iklan ya. DPR rapat melulu, apa setiap minggu rapat setiap satu menteri? Kapan orang kerja? Nggak ada uang proyek, uang rapat pun jadi. Orang kayak gitu kalau masih dipelihara bahaya, rapat aja nggak datang, apalagi misal korupsi bisa-bisa kabur ya. Oke, iyalah lagi enak-enak tresom sambil hitung rekening di luar negeri, di servis dagang hitam atau mafia lahan PNS atau empower abuse. Merugikan, merepotkan dan menjarah warga NKRI. Sesudah itu katanya-katanya demi orang banyak, yang penting untuk orang banyak aja tidak berani hadapi rapat. Oke, nggak berani ya. Kita nggak tahu juga sih sebetulnya nggak berani atau memang ada tugas yang lain. Ya namanya juga Menteri SDM teman-teman ya. Kita nggak tahu juga, barangkali ada kerjaan yang lebih penting daripada rapat ini, dan rapat ini bisa diwakilkan oleh wakil menterinya dan dia ada tugas yang lain, bisa saja gitu ya. Tapi ya saya nggak tahu juga sih kepastiannya seperti apa gitu ya. Kementerian SDM itu salah satu kementerian yang seksi. Loh, apa ini? Loh jinawi ya. Dari itu kita harus paham, jadi mengapa partai nggak menempatkan ketumnya di sana. DPR dan DPRD tidak usah banyak membacot, Bahlil langsung pecat saja, sudah bikin susah rakyat Indonesia. Datang aja Pak ke DPR, paling cuma dengerin omelan mereka, nggak ngefek. Sebaiknya menterinya yang hadir biar penetapan keputusan yang clear and clean ya. Makasih. Oh ini aduh situs-situs. Lagi makan apa? Minumnya digaji sama rakyat. Aduh, begini benar jadi NKRI partainya. Gak pakai lama. Astaga. Ini kita ya, gak mau lama-lama langsung gacir cuma di Agus Toto. Rezeki datang tanpa diduga. Ini kurang-kurang aja juga nih solusi ini ya. Di komen tapi mempromosikan nama apa ini, saya nggak tahu Agus Toto ini apa ini. Nih Dora lagi nih, Agus Toto lagi, Dora lagi, Dewa, astaga, ini dunia perslotan. Ini apa sih komen-komen mereka ini ya? Hancur ya. Hampir semua loh. Wah. Tidak menyangka bisa mendapatkan sebanyak ini dari Saya gak habis pikir guys ya. Banyak banget komentar-komentar. Itu kayaknya situs apa ya? Si Bahlul lagi mabuk tuh sama Jokowi, TNI di hati rakyat. Lagi nih. Bahlul gak hadir ke antri gas kayaknya. DPR dan DPRD tidak usah banyak bacot, Bahlul langsung pecat aja dan terus. Jadi memang ini terkait kebijakan yang baru-baru ini ya, masalah LPG ya. Jadi ya memang sangat menyulitkan rakyat sebetulnya, membuat rakyat sengsara ya. Tapi ya kita berharap semua bisa baik-baik saja lah ya, tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya.
Dan harusnya sih Bahlil agar lebih clear karena dia yang memang benar-benar bersangkutan ya harusnya hadir gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa alasannya, kenapa nggak hadir, ya mungkin ada hal-hal yang lain atau ada hambatan-hambatan lainnya, ya bisa saja gitu ya. Jadi terkendala untuk menghadiri pada rapat balik tersebut ya. Mungkin teman-teman ada penyampaian yang lain, terima kasih saya ucapkan. Salam NKRI, harga mati.